dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan mendengar dan menerima petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita kidungkan pujian bersama-sama PKJ nomor 41 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ku datang padamu. Silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk Nona Delova membawakan lagu pujiannya. Darkest night.
been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terbaca dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengerti arti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami, terutama dalam kami menjalani usbu yang baru ini. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21 dengan perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang timbunan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berapa hari ini katong masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat matahari. Walaupun hari-hari sebelumnya diguyur hujan yang tidak pernah berhenti, tapi di pagi ini katong patut bersyukur dengan keadaan alam yang katong alami saat ini. Beta deng Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam gedung gereja yang adalah rumah Tuhan ini. Beta deng Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini untuk ada dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan buat bagi beta deng Bapak Ibu. Bukan ketong datang dan berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan ini bukan karena beta bertugas lalu ketong datang. Bukan karena ketong mau minta sesuatu lalu ketong datang. Tapi marilah ketong satu hati dan punya komitmen bersama. Bahwa ketika ketong datang dan mau berjumpa dengan Tuhan, untuk senantiasa ada dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan limpahkan bagi beta dan Bapak Ibu serta saudara semua. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, tema bulanan kita, kasih Kristus menguatkan daya juang untuk transformasi hidup. Dan tema dalam bulan ini mau mengajak beta dan Bapak Ibu untuk bagaimana bisa ada dan bisa terjadi perubahan dalam beta dan Bapak Ibu, bahkan anak-anak pun hidup. Tema bulan ini mau bilang for beta dan Bapak Ibu, mesti ada perubahan lebih baik lagi daripada hari kemarin. Terlebih lagi masalah iman yang semakin bertumbuh di dalam ketumpung hidup. Ketumpung hidup ini harus ada transformasi. Harus ada punya kemampuan dengan kasih Kristus untuk selalu bisa melakukan apa yang paling baik untuk Tuhan. Tema bulanan mengajak beta dan Bapak Ibu untuk bagaimana bisa mengevaluasi diri dan bisa ada dalam perubahan-perubahan, bukan untuk menjadi tidak baik, tapi menjadi lebih baik dalam ketumpung hidup dan ketumpung tanggung jawab. Dan tema minggu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan perikop di saat ini menjawab tema minggu kita dengan perikop orang kaya yang bodoh. Perikop atau konteks pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus ada dengan pelayanannya, di mana Tuhan Yesus ada dengan orang-orang yang mengikuti Dia untuk mendengar apa yang Dia sampaikan. Ada seseorang yang datang dan menjumpai Tuhan. Ayat 13, dia pun menjumpai Tuhan dan dia bilang, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Dia datang dan bilang for Tuhan dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran sungguh ketika dia bilang ini Tuhan kasih solusi per dia. Dengan pemahaman dari dia ketika dia minta ini Tuhan pasti akan menjawab karena dia menyebutkan Yesus itu sebagai guru dan dia tahu bagaimana Tuhan dengan pelayanannya. Ternyata apa yang dia pikirkan tidak seperti apa yang nanti Tuhan bikin for dia.
Jadi ketika dia datang for Tuhan, dia bilang, Tuhan bagaimana dia beta punya warisan ini, bilang for beta pung saudara supaya bagi warisan ini for beta. Tuhan bilang for dia, barang ose ini anggap beta ni sapa par ose. Kalau dalam bahasa hari-hari, barang si ini anggap beta ni hakim par ose pung saudara, supaya beta bisa membagi warisan perseden si pung saudara. Yesus tidak mengiyakan permintaan dia. Dalam firman Tuhan bilang, beta bukan hakim par sia pung saudara dan sia boleh datang for beta dan minta supaya beta bisa berbagi bisa membuat sia pung saudara bagi warisan deng se. Itu bukan beta pun tugas dan beta tidak jadi hakim. Dan ayat ke-15 yang adalah nas pembimbing kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Itu Tuhan bilang for seseorang yang datang dan meminta solusi dari Tuhan untuk bisa membagi, untuk saudaranya bisa berbagi warisan dengan dia. Dan ayat ke-15 mau bilang for orang itu dan juga for beta dan bapak ibu, untuk bagaimana katompung hidup ini tidak senantiasa ada dan selalu mengikuti sifat ketamakan dalam katompung hidup. Sifat ketamakan yang ingin mau terus-terus ada, sempuas dengan apa yang ada, mau lebih dan simpan segala sesuatu untuk diri sendiri. Tuhan bilang, hei jangan hidup seperti itu. Mau simpang kekayaan banyak-banyak for apa? Lalu Tuhan kasih perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ketika dia datang dan dia bilang dia punya tanah berlimpah-limpah hektar. Lalu apa yang dia lakukan untuk menyimpan kekayaan dan barang-barangnya, dia membuka lumbung yang lebih besar supaya dia bisa dapat simpang barang-barang itu. Tuhan bilang for orang kaya yang bodoh dan perbeta deng bapak ibu. Tuhan bilang, harta kekayaan yang Tuhan kasih for beta dan bapak ibu, jangan lupa itu ada orang punya lagi dalam katompung kekayaan dan harta itu. Tuhan bilang ketika Tuhan kasih berkat, katong juga jadi berkat for orang lain lagi. Mau simpang banyak-banyak for apa? Simpang harta sorgawi, bukan simpang banyak-banyak harta duniawi. Bukan berarti Tuhan bilang, Yesus boleh kaya. Tidak. Tapi bagaimana mempergunakan kekayaan itu untuk kehidupan ke depan. Bapak Ibu, lebih baik orang hargai katong karena katong pung hidup. Karena ketika katong pung hidup ini baik, jadi berkat for anak cucu dan 7 turunan. Tapi kalau katong mau orang hargai karena kekayaan dan jabatan, jangan marah, jabatan kekayaan akan habis, katong juga akan habis. Katong pun kebaikan, katong pun hidup ketika katong tanamkan dari sekarang ini, saya akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Tapi kalau kekayaan harta katong simpang banyak-banyak, ada ketamakan dalam katong pun diri, jangan mengandalkan kekayaan. Kalau katong sakit, katong kekayaan mau bawa katong ke rumah sakit. Kalau sifat ketamakan itu ada dalam katong pun diri, katong yang pernah puas dengan apa yang ada for katong. Bapak Ibu boleh lihat di lembaga pemasyarakatan, anak-anak Tuhan banyak masuk di penjara. Karena merasa saya puas dengan apa yang Tuhan kasih. Saya pernah bersyukur dengan yang Tuhan kasih. Hanya cuma karena mengingini warisan, hanya cuma karena menginginkan segala sesuatu, katong ambil orang pun tanpa makan. Jangan karena katong mau ingin lebih, katong siko orang lain dari dong pun posisi. Untuk apa Bapak Ibu? Tuhan bilang jangan andalkan kekayaan. Semuanya akan sia-sia, harta yang katong simpang akan bakarat. Dan katong yang akan pernah tenang. Di mana ada harta, di situ ada ketumpung hati. Bapak Ibu, saudara yang diberkati. Mari katong lihat ketumpung hidup ini dengan perumpamaan yang Tuhan kasih.
orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang sing bisa mampu membagi berkat yang Tuhan kasih for dia. Yang kalau katong merasa lebih, katong lihat orang lain tanpa minta lagi. Kalau katong tahu dia butuh, katong bagi berkat itu. Katong mau simpang for apa? Hidup dengan secukupnya dan Tuhan tahu apa yang akan katong butuh di hari esok. Kadangkala katong pun hidup ini kalau ada dengan sifat ketamakan, katong pasti lain semua kalah dengan lain. Apalagi di buka FB ada Lazada, ada apa lagi? Sophia, don't tahu. Hanya mama-mama belum bisa bicara. Ada Lazada, ada Shopee, pakai tas ini belum puas. Ketemu ingin yang lain lagi, sing apa-apa. Tapi ketika ada lebih ingat orang lain, beta ulang sekali lagi. Berkat yang ada for beta dan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itu ada orang lain punya dalam berkat yang Tuhan kasih. Supaya kalau katong pakai akan katong ingat orang lain Bapak Ibu. Kadang-kala juga katong ditutup pintu, terus pintu rumah. Kalau katong tutup pintu rumah, bagaimana Tuhan mau kasih suruh berkat masuk? Kalau syukur-syukur katong tutup pintu, jangan nanti anjing masuk bikin kotor. Kalau katong tutup pintu cuma takut jangan sampai pancuri. Tapi jangan katong tutup pintu, jangan sampai orang masuk bikin kotor, orang lihat katong pun barang-barang. Berdosa Bapak Ibu. Tuhan kasih kekayaan, kasih harta, for beta dan Bapak Ibu Tuhan kasih berkat untuk katong bisa berbagi. Bukan for katong diri sendiri. Apa yang Tuhan kasih? Bersyukurlah. Karena Tuhan tahu katong kebutuhan hari ini walaupun seng banyak seperti yang lain, tapi itu cukup untuk beta dan Bapak Ibu makan dan pakai. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, peliharalah harta surgawi, jangan pelihara harta duniawi. Cukupkanlah apa yang ada for ketong dan bersyukur. Kenapa harus khawatir kalau ketong kasih per orang lain? Kenapa harus takut ketika ketong berbagi kepada orang yang butuh? Tuhan akan melipat gandakan berkat yang Tuhan kasih for ketong ketika ketong berbagi kepada orang lain. Jangan terlalu ingin banyak. Nanti ketong sendiri yang ancur, Bapak Ibu. Jangan terlalu ingin banyak. Yang Tuhan suka kasih itu sudah. Beta bilang sekali lagi bye-bye. Jangan karena ketumpung ketamakan. Ketong senggol ketumpung orang saudara. Jangan karena ketamakan, katong bunuh orang saudara. Jangan karena ketamakan, katong mencuri. Kasihan. Mari Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau katong pun tangan selalu tertutup, semua buka for orang lain, berkat juga akan seng masuk. Tapi kalau tangan tak buka terus begini, dia keluar, dia juga akan masuk. Untuk itu mari, jangan jadikan kekayaan untuk ketong hidup dalam pertikaian. Jangan jadikan harta untuk ketong hidup lain benci lain. Cukupkanlah apa yang ada for ketong dan bersyukur. Ada satu cerita, ada seorang kaya, dia kasih kesempatan untuk orang-orang dengan hadiah yang besar. Tapi hadiah yang besar itu tergantung daripada orang itu. Jadi dia bilang, kalau siapa yang bisa lari di beta pung halaman yang besar ini, misalnya kalau dia lari sejarak 10 meter, berarti dia dapat hadiah segitu. Jadi tukang orang kaya ini dia bilang, kalau dia bisa lari jauh, berarti dia dapat hadiah besar. Tapi kalau cuma lari cuma 2 langkah, 3 langkah, dia dapat hadiah kecil. Jadi tergantung jarak yang dia akan tempuh. Oh, semua berlomba-lomba, mau dapat hadiah nih. Dong lari di halaman yang sudah dia siapkan, di tanah yang dia punya. Ada satu orang lari, dia susah yang kuat, akhirnya dia stop. Akhirnya dapat hadiah secukupnya sesuai dengan dia punya kekuatan dan jarak.
Ada lagi yang lain berusaha untuk melebihi daripada itu. Pada akhirnya pun juga dia minta stop karena dia sudah capek. Tapi dia juga dapat hadiah sebesar atau sejarak sesuai dengan jarak yang dia tempuh. Ada seorang pemuda, dia mau kalah. Dia mau lari dan lari supaya dia bisa memperoleh hadiah yang besar, hadiah yang banyak. Dia lari, dia susah yang kuat nih, dia tinggal lari dan pada akhirnya pun juga dia dapat tempuh jarak lebih daripada teman-teman yang lain. Dan pada waktu dia sampai di jarak yang dia tempuh yang begitu jauh, dia stop dan dia mati. Lah kalau mati dia mau menikmati hadiah tuh bagaimana lah Bapak Ibu? Kalau mati dia mau menikmati berkat itu bagaimana lah? Untuk itu mari, apa yang ada for ketong yang Tuhan kasih, siap jadi berkat for orang lain. Akang senjatuh sampai di tanah, anak cucu akan menuai apa yang ketong bikin. Apa yang ada for ketong, mari jadi berkat supaya orang lain juga bisa maju. Jangan potong orang, dan orang punya kebahagiaan. Dan senantiasa katong hidup untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan sayang katong semua. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengkerarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga keluar dari antara, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk saudara Ongen membawakan lagu pujiannya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan.
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur yang kita bawa dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu,
Marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini untuk Tuhan memberkati kita. Untuk mengangkat persembahan syukur kita, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai 3 dan PKJ 147 ayat 1 sampai 3. Bawa persembahan dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk vokal grup pengasuh sektor teratai membawakan lagu pujian.
Yesus yang mulia. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dari hati kami yang paling dalam, yang senantiasa ada dengan ungkapan syukur kami datang menghampirimu dan terus berterima kasih. Karena Tuhan terlalu baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati minggu yang telah berlalu ini, dan kami pun juga diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di dalam rumah-Mu ini ya Bapa di sorga. Di tengah-tengah rasa syukur kami, di tengah-tengah perjumpaan kami denganmu ya Tuhan, kami akan menaikkan doa kami kepadamu, kami akan menyampaikan pergumulan kami akan menyampaikan syukur kami kepadamu Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami datang dan bermohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati, menjaga, melindungi kami semua. Baik kami yang beribadah di saat ini, baik kami yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan, baik kami yang ada dan diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Hamba taruh semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, kenal kami pribadi, keluarga, bahkan persekutuan ini. Kami minta kepadamu Tuhan, janji berkat-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu mendengar apa yang kami doakan. Dan kiranya Engkau menjawab seturut kasih dan pekerjaan-Mu. Bahkan apapun pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, diberkati oleh Tuhan lewat tangan-Mu yang penuh kasih. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami juga memperoleh berkat. Dan kami dikuatkan, diberikan kesehatan yang baik. Sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, bagi janda duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dengan seluruh keberadaan mereka. Tuhan tahu kehidupan mereka masing-masing, bahkan Tuhan tahu apa yang selalu mereka minta di dalam nama-Mu. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Bapa di sorga. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi setiap umat yang berdoa bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, keberhasilan, kesuksesan, atau bersyukur karena apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Terimalah dan sempurnakan syukur mereka ya Bapa. Ibu Junet dan Clifford Lakakisina yang berhari ulang tahun di hari ini, ya mereka pun juga bersyukur dan senantiasa berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan banyak Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa bagi anak terkasih kami Novega Mailisa, yang mana dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai kolektan di sektor Bakung karena pekerjaan yang harus dia lakukan. Tuhan, apa yang dia lakukan selama dalam tanggung jawabnya sebagai kolektan, biarlah diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Kalau ada kesalahan yang ia lakukan, ampunilah dia. Dan kiranya di tempat kerja yang baru, dia tetap diberkati dan selalu siap menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan juga dengan talenta yang Tuhan berikan bagi dia. Diberkati selalu anak terkasih kami, Novega Mailisa, yang hari ini dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai kolektan.
Begitu juga bagi kedua anak terkasih Ricky Noya dan Ferdinando Toi, yang mana mereka mau menyerahkan kehidupan mereka dalam tanggung jawab sebagai kolektan sektor Bakung. Diberkatilah kedua anak terkasih, mampukan mereka Tuhan, kiranya mereka juga melakukan tanggung jawab dengan setia, dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kerendahan hati. Dan kiranya mereka tetap ada dan diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka di setiap tugas dan pelayanan mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Basudara jemaat yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Bapak Pendeta Tete Lepta yang saat ini juga sementara ada dalam kondisi sakit. Ya Tuhan, Engkau kenal hamba-Mu ini, Engkau kenal anak-anak-Mu yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Kuatkan mereka, sembuhkan mereka, berkati obat penawar yang mereka gunakan ya Tuhan. Dan kiranya mereka dipulihkan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa di sorga. Apa yang mereka gunakan, makanan, minuman sampai air putih sekalipun, diberkati lewat tangan-Mu yang penuh kasih. Hamba berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ada dan bergumul untuk pekerjaan masa depan mereka. Berkati semua usaha mereka, siapkanlah yang terbaik bagi kehidupan mereka. Yang sudah bekerja biarlah diberkati dan menjadi berkat lewat tugas dan tanggung jawab mereka. Dan anak-anak kami yang ada dan boleh bergumul dengan studi mereka, dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka. Hikmat kepandaian, hikmat pengertian nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan anak-anak yang masih kecil, bahkan sampai dalam kandungan sekalipun, Tuhan jaga dan berikan kekuatan, kesehatan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami juga bergumul dengan proses pembangunan kedua gedung gereja, baik yang ada di sektor Teratai maupun di Jamahan Kasih RST. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami taruh itu semua kepadamu Tuhan. Semua orang yang telah memberikan sumbangan dalam bentuk apapun untuk kedua gereja ini diberkati, dan mereka pun tidak pernah merasa kekurangan, tapi mereka berlimpah-limpah berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi kami semua pelayan-pelayan, para pendeta, penatua diaken, semua pengurus-pengurus wadah-wadah, unit, sektor, pengasuh, panitia-panitia yang ada di sektor-sektor. Tuhan, mampukan kami semua, satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Kami tetap melayani-Mu Tuhan dan layakkan kami. Dan kami satu hati dengan penuh kerendahan diri melayani akan pekerjaan-Mu. Bapak Pendeta sampai dengan kehidupannya, Engkau tahu sendiri, kiranya kekuatan ekstra Engkau siapkan dan berikan bagi kehidupan Bapak terkasih kami. Kami akan masuk di usbu yang baru, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami mau ada perubahan dalam hidup kami. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa ada dalam perubahan diri. Dan terlebih lagi mampu melakukan apa yang tadi kami dengar lewat firman-Mu ini ya Tuhan Allah. Supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa siap berbagi dan tidak ada dalam kehidupan ketamakan. Inilah kami Tuhan, gereja-Mu, bangsa-Mu. Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah, dari sinode sampai ke klasis-klasis bahkan jemaat. Satukan kami semua, kami bergandeng tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami semua bekerja dengan rasa takut Tuhan. Semua yang bertugas di hari ini pendukung liturgi, diberkatilah kami semua, sehingga kami pun juga tetap diberkati dan kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada dengan seluruh tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan tak lupa juga hamba berdoa bagi Ibu Novita dan Ibu Ellen Wati Muri, Ibu Novita anak kota yang telah memberikan sumbangan. Kiranya kedua ibu tetap diberkati oleh Tuhan. Inilah kami dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita kidungkan pujian PKJ nomor 179 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom. Siapa Paulus? Siapa yang jadi Apolos? Tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang tanam ataupun yang menyiram. Tumbuh dan berbuahlah, serahkanlah saja pada
Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.